Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh dosen Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya yang pertama, instrumen prasarana, meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Selanjutnya, instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur norma hukum administrasi negara. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan, terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum, abstrak, sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual, konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tun yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama, keseluruhan norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat, dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang, sampai kepada norma yang paling individual dan konkret, yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Kedua, pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan TUN. Untuk mengetahui kualifikasi, sifat keumuman, dan sifat kekonkretan norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi 4, di antaranya yang pertama, norma hukum umum, yaitu suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum dan tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Yang kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.